Selamat pagi pemirsa, sudah hampir 2 pekan bencana banjir bandang dan tanah longsor menerjang sejumlah wilayah di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Namun awan kelabu duka belum kunjung beranjak. Air bah mungkin sudah surut, menyisakan lumpur yang pekat, tetapi ancaman maut justru muncul menjadi bentuk lain yang tidak kalah mengerikan. Ancaman itu adalah kelaparan di tengah wilayah yang terisolasi. Pemirsa, inilah editorial Media Indonesia di seri ini Senin 8 Desember 2025 dengan tema Tembus Semua Wilayah Terisolasi bersama saya Leonard Samosir. Dan Anda semua para pemirsa juga bisa ikut menyatakan pendapat Anda nanti dengan menelepon nomor 021 583 99 100. Dan pemirsa, pagi ini telah hadir bersama saya anggota Dewan Redaksi Media Group Abdul Kohar. Mas Kohar, selamat pagi. Selamat pagi, Bung Leo. Sehat ya, Mas? Alhamdulillah sehat. Kita bicara soal wilayah yang ternyata belum ada atau masih ada yang terisolasi. Ya. Pertanyaannya adalah apakah memang karena sebegitu sulitnya medan sehingga selama beberapa pekan ini masih belum juga tertembus, atau memang ada kurang koordinasi di antara para pihak ini? Bagaimana, Mas? Ada dua hal ya, ada dua persoalan. Yang pertama tentu saja karena sulitnya medan. Dan yang kedua, koordinasinya masih terpisah-pisah. Harus diakui satu komando yang betul-betul terkoordinasi itu belum tercapai. Maka yang kita saksikan adalah masih ada di sana-sini keluhan, misalnya begini, orang mau membantu, swasta mau membantu, atau komunitas mau membantu, tetapi mereka sulit mencapai medan karena beberapa, katakanlah misalnya transportasi, maskapai, itu didahulukan untuk pemerintah. Atau mereka yang ada mau membantu harus melalui sebuah birokrasi yang relatif rumit. Padahal ini kan situasinya sudah darurat. Apa yang disebut dengan darurat? Darurat adalah ketika urusan nyawa anak bangsa itu berada di ujung tanduk apabila tidak diselamatkan segera. Nah, kita saksikan di beberapa wilayah yang terisolasi, itu nyawa anak bangsa dipertaruhkan. Bahkan ada yang secara sarkas itu menyampaikan di media sosial, kami tidak perlu bantuan, kirim saja kami kain kafan. Itu kan sebuah sebuah statement yang sudah sangat mengerikan, getir sekali. Statement yang sangat getir sebagai sebuah kritik pada pengurus negara di level manapun. Pertanyaannya adalah apakah memang koordinasi itu memang kurang sekali, atau memang masih ada yang belum mengakui sejujurnya kondisi yang ada, apalagi ini di ujung dari tahun anggaran terkait dengan dana juga. Kita akan bahas itu, Mas Kohar, dan pemirsa, inilah editorial Media Indonesia untuk hari ini Senin 8 Desember 2025, Tembus Semua Wilayah Terisolasi. Tembus semua wilayah terisolasi. Sudah hampir 2 pekan bencana banjir bandang dan tanah longsor menenjang sejumlah wilayah di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Namun awan kelabu duka belum kunjung beranjak. Air bah mungkin telah surut, menyisakan lumpur yang pekat, tetapi ancaman maut justru muncul menjadi bentuk lain yang tak kalah mengerikan. Ancaman itu ialah kelaparan di tengah wilayah yang terisolasi. Pernyataan Gubernur Aceh Musakir Manaf atau acap dipanggil Mualim bahwa ada sejumlah korban yang meninggal dunia bukan karena terseret arus banjir, melainkan karena kelaparan, tentu sangat mengoyak rasa kemanusiaan. Kematian akibat kelaparan pasca bencana adalah ironi yang memilukan, sekaligus memalukan di tengah gempita kecanggihan teknologi di berbagai sektor, termasuk teknologi penanganan bencana. Hingga beberapa waktu lalu, di sebagian wilayah Aceh seperti Aceh Tamiang, Aceh Utara, Aceh Timur, hingga Aceh Tengah, dan pedalaman Gayo Lues, masih banyak titik yang belum tersentuh bantuan. Infrastruktur jalan dan jembatan porak-poranda membuat akses darat lumpuh total. Pemerintah daerah pun banyak yang melempar handuk putih
karena mengaku sudah tidak sanggup mengatasi keadaan. Alhasil, banyak keluarga bertahan tanpa air bersih, tanpa makanan, dan hidup dalam kubangan lumpur sisa banjir. Sebagian dari mereka akhirnya tidak mampu bertahan. Mereka seperti yang diungkapkan oleh Mualem, mungkin selamat dari terjangan air, tetapi kemudian justru meregang nyawa karena perut yang kosong. Kenyataan pahit itu seharusnya menjadi tamparan keras bagi manajemen penanggulangan bencana di negeri ini. Ada kegagalan yang teramat fatal dalam respons tanggap darurat, khususnya dalam memetakan dan menembus wilayah-wilayah yang terkurung. Dalam situasi krisis, kita berkejaran dengan waktu. Hitungan jam adalah nyawa, apalagi hitungan pekan. Maka fakta bahwa masih ada daerah yang terisolasi lebih dari 1 pekan menunjukkan lambannya gerak mesin birokrasi dan mobilisasi alat berat. Ini jelas merupakan alarm tanda bahaya tingkat tinggi. Kemarin, Presiden Prabowo Subianto untuk kedua kalinya mengunjungi lokasi bencana. Tentu ia sudah mendapat laporan terperinci terkait dengan kejadian kematian pasca bencana yang menyesakkan tersebut. Karena itu, kita betul-betul berharap kedatangan kepala negara kali ini bisa menjadi titik balik bagi pemerintah untuk mengubah strategi penanganan bencana Sumatera. Fokus utama saat ini semestinya bukan lagi sekadar mendata korban dan kerusakan fisik, melainkan operasi kemanusiaan untuk menembus isolasi. Pemerintah pusat punya kewajiban moral dan konstitusional untuk segera mengerahkan seluruh kemampuan mulai dari mobilisasi udara, distribusi logistik, hingga penyediaan layanan kesehatan serta air bersih. Jika jalur darat buntu, jembatan udara harus dibangun. Helikopter-helikopter harus lebih banyak diterbangkan untuk menjatuhkan logistik pangan dan obat-obatan ke titik-titik yang tak bisa dijangkau melalui darat. Tidak hanya itu, distribusi bahan bakar minyak, BBM, dan listrik juga mesti cepat dipulihkan. Tragedi kematian akibat kelaparan di tengah isolasi menjadi pengingat paling getir bahwa bencana belumlah selesai saat hujan berhenti. Duka belumlah berakhir meskipun air bah banjir sudah menyurut. Penanganan pasca bencana, terutama distribusi logistik ke daerah terpencil, adalah ujian sesungguhnya dari kehadiran negara. Bila tawaran bantuan dari manapun, termasuk dari negara sahabat datang, jangan gengsi untuk menerimanya. Yang penting, anak bangsa bisa diselamatkan. Dalam konteks dan situasi apapun, menyelamatkan nyawa adalah hukum tertinggi yang tidak bisa ditawar. Kita tidak ingin mendengar lagi ada anak bangsa yang meninggal karena kelaparan akibat bantuan yang datang sangat terlambat. Karena itu, tidak ada kata lain, wilayah-wilayah yang masih terisolasi harus segera ditembus. Ketika negara punya segala perangkat, peralatan, dan teknologi untuk melakukan itu, medan yang berat tidak boleh menjadi alasan pembenar atas hilangnya nyawa rakyat yang sedang menunggu pertolongan. Anda bisa ikut menyatakan pendapat Anda di bagian berikut selepas jeda. Pemirsa, untuk saat ini tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa, dan sekarang kita akan mendengarkan dulu ya Mas Kohar pendapat dari pemirsa Metro TV. Kali ini ada dari Curup Bengkulu, ada Pak Edward. Pak Edward, selamat pagi. Selamat pagi Metro TV. Selamat pagi Pak Edward. Silakan Pak pendapat Anda Pak. Bencana menimpa bangsa dan negara ini, kita sangat prihatin. Untuk itu saya pribadi mengucapkan berduka cita yang sedalam-dalamnya. Dalam kejadian ini seharusnya kita mendapat pelajaran dari beberapa kejadian sebelumnya. Aceh itu berpengalaman dengan pengalamannya pernah tsunami. Padang pernah ada tanah longsor yang sangat parah dulunya. Nah, kejadian-kejadian ini pasti daerah-daerah punya BNPBD, Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Tetapi kenapa koordinasinya saya pikir terlalu lamban ya. Daerah-daerah yang terisolir itu pasti daerah lebih mengetahui posisinya.
Dan saya yakin setiap provinsi itu punya helikopter. Kalau memang sekedar makanan, kalau harus menunggu dari pusat, memang agak repot. Tetapi kan di ibu kota provinsi itu banyak bahan makanan. Bisa diangkut dengan helikopter untuk daerah-daerah yang terpencil penanggulangan pertama. Setelah itu barulah datang bantuan-bantuan besar nanti yang akan. Ini jangan saling menyalahkan. Marilah kita bersatu, tanggulangilah bencana ini. Ini suatu ujian. Dan mudah-mudahan ini akan menjadi pelajaran. Saya tahu Aceh itu dana otsusnya aja 4,5 triliun loh. Pak Edward, kalau kemudian Aceh itu sudah menyatakan di banyak daerahnya, kepala daerah bupati itu menyatakan sudah menyerah Pak, karena memang sudah tidak mampu lagi. Itu seperti apa Pak? Saya sangat prihatin dengan pemimpin-pemimpin yang jiwa kerdil ini. Kenapa mereka ingin jadi pemimpin? Kalau mereka nggak sanggup, ya mungkin mereka tidak mampu dengan dananya. Tetapi kan bisa minimal koordinasi menunjukkan lokasi-lokasi yang terisolir atau mengirimkan karena di daerah-daerah. Setiap daerah punya tenaga-tenaga BNPBD yang bisa dikirim untuk turun-turun dulu. Jadi tetap mengandalkan daerah saja, pusat tidak perlu terlalu banyak, maksud Bapak begitu Pak? Pusat itu kan jauh jaraknya, memerlukan waktu berjam-jam minimal untuk berkoordinasi itu. Daerah dulu yang memetakannya mana yang perlu prioritas, yang mana yang perlu prioritas, mana pakai skala prioritas maksud saya. Saya ingatkan Aceh itu dana otsusnya 4,5 triliun. Kalau nggak punya helikopter kebangetan gitu saya bilang pemimpinnya. Jadi tidak perlu ada status bencana nasional begitu Pak Edward? Betul, ini sudah bencana nasional saya anggap ini. Sudah harus ditingkatkan. Harus bencana nasional karena tidak 3 daerah. Baik. Iya. Baik. Oke, terima kasih Pak Edward di Curug Bengkulu untuk pendapat Anda Pak. Selamat pagi. Pak Edward mengatakan Mas Kohar daerah saja atau daerah yang bergerak lebih awal karena pusat butuh waktu untuk sampai ke situ. Bagaimana Mas? Dari hasil koordinasi kan kita melihat bahwa ada 53 daerah yang terdampak oleh banjir ini. Di Aceh itu bahkan 18 dari 23 kabupaten kota itu terdampak. Ini kan membuktikan bahwa skala bencana kali ini sangat luas, sangat masif. Karena itu tidak bisa satu wilayah hanya ditangani oleh wilayah sendiri. Laporan Menteri Dalam Negeri kepada Presiden yang terakhir kan menyatakan bahwa kas daerah kan sudah sangat menipis. Bahkan ada daerah yang tinggal punya 75 juta, ada yang sudah habis. Maka dari kondisi seperti itu tidak bisa tidak pusat harus punya kendali, ya. Pusat harus punya kendali dan daerah harus mengikuti. Benar apa tadi yang dikatakan oleh Pak Edward bahwa daerah-daerah itulah yang sebetulnya itu tahu peta, tahu di mana wilayah yang masih terisolasi. Nah, pada titik itu maka dialah yang mengambil koordinasi untuk menunjukkan, untuk mengambil langkah-langkah, untuk mengusulkan kepada pemerintah pusat wilayah mana saja yang harus segera ditangani. Kita tadi kan saksikan di Metro Pagi Prime Time, bagaimana daerah di Aceh Tamiang misalnya, ada orang sampai meminum air yang kotor, bekas banjir, bekas banjir, mencuci pakai air bekas banjir. Itu adalah situasi yang sangat-sangat memprihatinkan, sangat getir. Nah, kita belum bicara tentang apakah kebutuhan makan mereka ada atau tidak, bagaimana mendistribusikannya. Karena itu segala daya, segala upaya itu harus dikerahkan untuk bisa menembus wilayah-wilayah yang terisolasi itu. Jangan jadikan bencana itu sebagai panggung simulakra. Panggung simulakra, panggung yang isinya itu adalah realitas yang semu gitu, seolah-olah membantu padahal hanya untuk kepentingan konten misalnya. Itu adalah panggung simulakra. Panggung yang sama sekali justru menginjak-injak nilai empati, membunuh empati. Maka seyogyanya siapapun, elit manapun, itu betul-betul sekarang mengedepankan empati. Dia dipilih oleh rakyat itu bukan untuk bersenang-senang. Dia dipilih rakyat. Yang namanya memimpin itu kan kalau dalam istilah Belanda itu kan ada leiden is leiden. Memimpin itu menderita. Itu yang berkali-kali disampaikan oleh Kiai Haji Agus Salim. Nah, ketika memimpin itu tidak sanggup menderita, ya jangan jadi pemimpin. Kan kira-kira begitu. Nah, kita ini karena sudah kekurangan negarawan, defisit negarawan,
surplus politikus. Sebetulnya panggung bencana bukan panggung bencana kali ini atau musibah kali ini itu tidak dijadikan panggung simulakra tapi sebagai wahana untuk menunjukkan bahwa negarawan di kita ini masih ada gitu. Bahwa kritik defisit negarawan itu tidak benar. Tetapi kan fakta yang kita dapati saat ini kan justru memperkuat tudingan bahwa kita ini mengalami krisis negarawan. Kemarin Presiden sudah kembali datang ke Aceh. Mas Suhar tadi di dalam headline news pukul 7 sudah ada beritanya. Pertanyaannya adalah ketika Presiden sudah 2 kali ke lokasi bencana, apa yang kemudian menjadi masalah? Kenapa kemudian wilayah-wilayah yang terisolasi memang makin sedikit itu masih belum juga bisa dipercepat penanganannya. Kita bahas di bagian berikut. Pemirsa tetap bersama kami, Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih Anda masih bersama kami dan kita ada di bagian akhir diskusi kita pagi ini. Mas Suhar, kalau kita melihat Presiden sudah 2 kali ke lokasi. Artinya kalau dalam pemikiran saya, Menteri dan semua yang lain itu sudah bekerja harusnya lebih keras lagi daripada Presiden. Bagaimana kita bisa yakin bahwa pekan ini tidak ada lagi wilayah terisolasi? Ya, jadi begini, 2 kali kunjungan ke Aceh adalah membuktikan atensi kan. Itu menunjukkan bahwa perhatian yang sangat besar dari kepala negara untuk mempercepat ini. Nah, dia secara psikologis itu menjadi trigger hal-hal seperti ini dan mudah-mudahan ini menjadi titik balik segera supaya dalam pekan ini tidak ada lagi wilayah-wilayah yang tidak tersentuh bantuan. Dengan hadirnya Presiden melakukan koordinasi di Aceh, maka wilayah-wilayah yang sebagian besar di Aceh ini yang terisolasi ini segera bisa dibuka bagaimanapun juga caranya. Dan itu membutuhkan sebuah tekad yang luar biasa, membutuhkan ikhtiar yang luar biasa dan kesungguhan. Tidak sekadar memoles citra, melihat panggung bahwa orang sudah hadir dan seterusnya. Tetapi yang paling penting adalah follow up dari apa yang dilakukan sekarang ini. Efek dari kehadiran ya? Efek dari kehadiran itu akan membuat sejumlah pejabat itu akan betul-betul merasa bahwa kepala negara saja sampai 2 kali. Lalu bagaimana saya kalau sampai saya gagal, mestinya malu kalau sampai kemudian gagal menembus wilayah-wilayah yang masih terisolasi. Nah, semoga hadirnya Presiden untuk kali kedua ini menjadi trigger, menjadi kesempatan bahwa setiap lini itu harus betul-betul secara detail disisir di wilayah mana masih wilayah-wilayah yang harus diselamatkan. Jangan sampai kemudian kan muncul statement ini kan sebetulnya muncul dari Mu'alem Muzakir Manaf, Gubernur Aceh yang mengatakan bahwa ada sebagian rakyatnya yang istilah dia itu mati kelaparan. Bukan karena banjirnya, longsor, tetapi karena berhari-hari tidak mendapatkan bantuan karena wilayahnya masih terisolasi. Nah, ini menjadi pelajaran penting lah bahwa teknologi kebencanaan, proses-proses kedaruratan itu harus di-remind kembali, diingatkan kembali. Kita pernah menghadapi beberapa kali bencana dan kita relatif bisa sukses menangani bencana itu. Bahkan beberapa saat yang lalu kan sempat dibanding-bandingkan dengan Amerika Serikat ketika menangani kebakaran di hutan di Arizona dan seterusnya. Ternyata kita dianggap bisa lebih cepat ketika misalnya menangani tsunami, beberapa kasus banjir di beberapa wilayah, gempa di Palu dan seterusnya. Tetapi untuk kali ini kita harus merefleksikan diri nih bahwa ternyata proses kedaruratan itu pelan-pelan itu mulai terkikis. Agak kendor ya? Agak kendor. Nah, ini yang harus di-stelkan kembali. Ibarat dia skrupnya harus dikencangkan kembali supaya kita benar-benar berada pada track yang tepat bahwa penanganan bencana ini tidak boleh lagi berlambat-lambat. Baik. Kita harap apa yang kita bicarakan di sini, Mas Suhar, memberikan sumbangan bagi percepatan menembus wilayah terisolasi supaya tidak ada lagi yang terisolir di pekan ini. Mas Abdul Qadir, terima kasih sudah di tempat ini. Terima kasih. Selamat pagi. Selamat pagi, boleh.
Pemirsa, tidak ada kata lain, wilayah-wilayah yang masih terisolir harus segera ditembus. Ketika negara punya segala perangkat, peralatan, dan teknologi untuk melakukan itu, medan yang berat tidak boleh jadi alasan pembenar atas hilangnya nyawa rakyat yang sedang menunggu pertolongan. Saya, Leonard Samosir, berterima kasih Anda sudah menyimak editorial Media Indonesia untuk pagi ini. Terus jaga kesehatan Anda, terus jaga nurani Anda. Selamat pagi, sampai jumpa. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.